Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Kali Sekolah ya. Sekaligus diseminasi pembahasan modul 1.4 budaya positif ya. Dari saya Indra Petrika selaku KGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam pertemuan kali ini ya mendapatkan berkah bagi kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai kiamat. Bapak Ibu hebat yang saya hormati ya, izinkanlah saya berdiri dalam pertemuan kali ini ya, dengan maksud bukan untuk menggurui ya, hanya sekedar sharing ya, sekedar diskusi tentang apa yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4, di mana dalam tahapan PDP itu ada 20 modul. Nah kebetulan yang sudah saya lakukan itu ada 4 modul, dimulai dari 1.1 tentang filosofi di ajar dewasa. Yang kedua, modul 2 maksudnya tentang peran guru penggerak. Yang ketiga, ya, 1.3 maksudnya tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir ini adalah modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah sebelumnya ya, kalau saya lihat juga ya, ibu bapak mungkin tetap kelas ya, seharian mengajar, ada ice breaking dulu sebentar ya, agar kita lebih semangat dalam menangani diseminasi ini. Baik ya, coba ibu atau bapak-bapak ikuti apa yang saya ucapkan. Contoh misalnya saya menyebutkan ayam, berarti ibu bapak menyebutkan ayam juga. Kalau saya menyebutkan bebek, berarti bebek. Perhatian dulu, ayam, bebek. Kita mulai. Ayam, bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Betul sekali. Alhamdulillah. Ternyata kan kita sudah ada yang berkonsentrasi ya, dan tadi juga saya bilang ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, ketika saya ucapkan ada berapa ayam, berarti ada berapa ayam. Tidak perlu itu ayamnya berapa ya. Baik ya. Saya rasa semua sudah cukup siap ya untuk memulai materi ini. Baik, kita mulai ya, tentang diseminasi ya budaya positif. Dalam budaya positif ya, di sini ada 6 materi ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang disiplin positif ya dan kebijakan universal. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mengenai budaya positif ini pasti ya harus kita terapkan dalam tugas kita sebagai seorang guru. Nah sekarang ya kita akan diskusi dulu ya sebelum saya mulai ya. Kira-kira ibu bapak mungkin sudah sering mendengar ya apa yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin kira-kira menurut pendapat bapak itu apa? Budaya positif itu budaya yang bagaimana? Betul Pak ya, budaya yang baik. Mungkin yang baik itu mungkin lebih bisa dispesifikasikan.
Seperti apa guru baik itu misalnya? Kalau itu tadi sederhananya menjaga kebersihan. Top sekali ya. Jadi budaya positif sekolah merupakan penentuan faktor ya bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik yang positif ya. Contohnya senyum ya, salam kepada kita sebagai guru atau misalnya kepada orang yang lebih tua atau misalnya ada tamu ya, yang berkunjung ke sekolah kita. Seperti kata kalian tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Tuh. Berdoa ketika memulai pembelajaran atau melakukan kegiatan toleransi, bertanggung jawab, menjaga keseharian di sekolah, sopan santun termasuk ya. Apalagi sekarang mungkin mengenai sopan santun ini memang kita itu sedikit ya krisis sopan santun anak karena mungkin berbagai hal sebenarnya. Dan disiplin adalah peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan itu tidak bisa diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tawaran kita sebagai seorang guru. Jadi jangan sampai mungkin ya kita menginstruksikan, mengharapkan ya. Peserta didik berbudaya positif sedangkan kita tidak seperti itu. Karena kita itu adalah teladan. Guru itu ditiru dan ditiru, seperti itu. Nah di sini ya kita mungkin sering mengenal disiplin dari dulu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai apa yang diyakini ya. Dan merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberikan strategi tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu mereka disiplin itu bukan karena mengharapkan penghargaan. Kalau tujuannya mengharapkan penghargaan itu namanya bukan disiplin. Atau misalnya karena ada ancaman, ada sanksi atau ada hukuman baru disiplin. Kalau tidak ada sanksi, tidak disiplin, berarti itu belum menjadikan sebuah disiplin yang positif. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu saja tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya dari dalam berupa motivasi yang intrinsik ya. Nah di sini ya, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga ya. Kan yang pertama tadi apa ya? Karena ingin mengharapkan penghargaan ya, reward itu berarti itu masih ekstrinsik, ada sesuatu, ada udang di balik batu gitu ya. Yang kedua karena takut pada ancaman hukuman. Nah motivasi yang ketiga ini adalah ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini seperti ini. Ya. Adapun kebajikan universal ya sesuai dengan namanya, berarti kalau universal itu ya bersifat global, umum ya, tidak memandang agama apapun, suku apapun atau apapun. Contohnya misalnya di sini cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Ya. Saya rasa ya agama manapun pasti yang mengajarkan bahwa harus mencintai Tuhannya. Tidak hanya itu saja. Terus kemandirian dan tanggung jawab itu juga universal ya. Kejujuran, amanah ya. Apalagi sekarang itu memang ada krisis ya tentang kejujuran ya. Diplomatis ya, berarti bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan seperti itu. Hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong,
percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan berhati, toleransi. Ya. Toleransi apalagi yaitu memang ya berada di sebuah negara yang begitu majemuk ya. Kalau sudah keluar sampai ada 500 suku bangsa, ada berbagai macam agama, makanya perlu dipupuk sikap toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah di sini ya ada contoh-contoh nilai kebajikan ya dari sebuah organisasi. Nah kalau di kita ya berdasarkan kurikulum Merdeka ya nilai-nilai kebajikan yang kita anut ya adalah yang harus kita kembangkan adalah profil pelajar Pancasila ya, terutama di kurikulum Merdeka ya, yang sekarang akan kita hadapi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar suci. Nah, itu yang kita kembangkan kepada anak didik kita yang di pembelajaran. Nah sekarang kita lihat IDO ya, IDO Primarius ini adalah organisasi yang apa namanya yayasan pendidikan yang berorganisasi ya. Nilai kebajikan itu hampir sama ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yaitu ada toleransinya, ya ada kemandiriannya, sama ada empatinya, mungkin ya. Terus dalam life skill ya atau terlalu hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar dan hati, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh kebajikan institusi atau organisasi ya. Nah institusi ya merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi tidak akan terwujud ya apa namanya budaya positif itu kalau misalnya tidak ada disiplin positif ya. Sebelum mempelajari modul 4 ya, saya beranggapan bahwa disiplin itu ada hubungannya dengan tata tertib, dengan peraturan dan hukuman. Padahal itu berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu jangan digunakan sama sekali hukuman itu ya. Karena kalau masalah hukuman ya pasti itu dampaknya jangka panjang Mas. Mungkin Bapak juga atau Ibu juga dulu waktu sekolah pernah dihukum oleh gurunya, sampai sekarang mungkin masih teringat ya apa hukuman yang pernah diberikan kepada kita mungkin. Masalah institusi mungkin akan membuat siswa menjadi dendam. Akhirnya ketika dia dendam, mungkin dia akan menyalurkannya dengan cara yang lain ya, seperti itu. Nah makanya ya, jika kita mau melakukan perubahan yang positif, ya, mulailah dari diri kita sendiri, baru ke orang lain, baru ke peserta didik yang lain. Karena kita itu sebagai guru adalah teladan bagi siswa kita. Apapun yang kita lakukan, ya bisa saja ditiru atau bisa ditiru oleh anak didik kita, ya. Nah di sini ya. Nah di sini motivasi perilaku manusia ya. Karena pada dasarnya ya apa yang dilakukan oleh anak didik kita ataupun kita itu pasti ada motivasi ya yang mendasarinya. Yang pertama ya seperti yang sudah dibahas tadi adalah motivasi ekstrinsik ya. Yang pertama seperti itu. Jadi seperti artinya ya berarti ekstrinsik itu bagaimana? Dari luar. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah sekarang saya bertanya ya terutama kepada bapak-bapak ya, alasan menggunakan helm kira-kira yang mana? Helm. Kata
ya, menghindari ketidaknyamanan hukuman atau apa? Takut ditilang. Ya. Berarti itu motivasinya masih berupa eksklusif, ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akui itu saya sudah motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang saya inginkan ya, menghargai dengan nilai-nilai yang saya percaya. Karena menurut saya ya, helm itu ya memang bukan karena takut ditilang oleh polisi ya, tapi memang untuk keselamatan saya, betul ya. Makanya walaupun dia tegak, saya boleh menggunakan helm ya. Juga untuk kesehatan kita, karena memang dalam berkendara itu kan ya ada terpaan angin, ada hujan dan sebagainya. Tapi memang rata-rata ya, kita sudah jauh-jauh ya, rata-rata orang menggunakan helm itu karena motivasinya eksternal, ya, ekstrinsik gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau menurut bahasa Sunda mungkin ingin terpuji, ya, ingin dipuji, ingin dapat hadiah, ingin dapat pengakuan. Makanya dia bermotivasi untuk melakukan hal tersebut. Ya. Contohnya mungkin ya, kalau anak ya, anak kita mungkin ya, kalau misalnya motivasinya masih berupa ingin mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sholat misalnya, ada kita yang sholat, dia ngaji, ya, oh anak saya hebat nih, ya. Rajin sholat, rajin ngaji. Tapi ketika kita tidak ada, ya tidak dalam pengawasan kita, ya, mungkin dia tidak melakukan hal tersebut, ya, karena motivasinya masih berupa apa namanya, ingin mendapatkan penghargaan. Nah mungkin kita juga bisa ya introspeksi diri juga ya dalam hal kegiatan ibadah yang mungkin kita itu melaksanakan sholat, puasa, kita kemana nih, ya? Apakah takut akan hukuman dari Allah misalnya, takut masuk neraka ya, atau karena ingin mendapatkan pahala karena misalnya ya di bulan puasa ya katanya ya dalam keterangan dalam hadis setiap kebaikan itu dibalas 700 kali lipat. Wah jangan, berarti kalau beramal soleh ya, berinfak ya, pelakukan yang kita bayangkan itu adalah pahala yang tidak. Mungkin masih seperti itu. Nah kalau motivasinya seperti itu berarti itu masih ke motivasi eksklusif ya. Tapi kalau motivasinya ya kita itu melakukan ibadah itu karena ikhlas, kita itu yang ingin mengabdikan diri kepada Allah ya, seperti Imam Yusuf ya, Nabi itu bukan karena takut akan nerakanya bukan ya, tapi memang ingin beribadah yang ikhlas mengabdi kepada Allah. Itu mungkin masuk ke motivasi yang ketiga ya. Kalau Nabi jadi beribadah itu bukan karena apa-apa, tapi memang hanya ingin beribadah kepada Allah. Yang mengharapkan hidupnya bukan karena takut neraka atau kemudian karena takut ingin mendapatkan pujian. Nah di sini ya kita sedikit ya mengenai hukuman ya. Biasanya ya hukuman itu bersifat sepihak ya, satu arah ya, tidak ada kesepakatan dengan orang yang dihukum, sepihak ya, tiba-tiba tidak berusaha kesepakatan, kadang-kadang tidak berkaitan juga dengan kesalahan. Contohnya kalau Bapak lihat di gambar apa ini, sepertinya anaknya yang dihukum menghormat bendera seperti ini. Bisa saja hukumannya biasanya tidak mengerjakan PR ya, atau terlambat ke sekolah. Nah kalau kita kaji lagi ya, apa hubungannya tidak mengerjakan PR dengan menghormat bendera? Ya. Seperti itu tidak ada hubungannya. Itu mungkin hanya untuk apa namanya respon kita, ya keinginan kita supaya kuat ya, supaya anak itu jelas dapat hukuman. Padahal ya tidak ada kaitannya menghormat bendera dengan tidak mengerjakan PR. Atau misalnya melanggar sebuah kesepakatan ya harus lari 5 menit atau hubungannya memang karena itu bersifat sepihak ya, hanya keinginan dari guru, hanya keinginan dari yang punya kekuasaan. Nah, itu adalah hukuman ya. Biasanya ya, hukuman itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya.
misalnya penghargaan dalam hukuman ya efektif ya jika kita inginkan dalam waktu jangka pendek ya. Dan orang itu akan tergantung pada hukuman yang kita berikan. Sama aja dihukum, berarti mau naon gitu. Atau misalnya si yang kita beri hukuman itu ya tidak menyadari tindakan apa yang kita lakukan, ya, dan akan terus diingat ya. Mungkin dalam jangka waktu tertentu kita telah dihukum ya. Sementara ada juga yang dinamakan dengan konsekuensi ya. Disiplin dalam berkonsekuensi ya, itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau pada satu pihak, sekarang dua pihak antara guru dengan murid ya. Contohnya, misalnya setelah 3 kali tugas sudah diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, ya, berarti murid itu tahu konsekuensinya akan bagaimana. Maka murid akan melakukan kegiatan di luar pembelajaran, ya. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Contohnya PR, ya. Satu kali dimaafkan, ya, 2 kali dimaafkan. Tapi kalau kamu 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan PR, misalnya kamu nanti tidak istirahat, kerjakan PR yang terlewat. Nah, ketika di awal kegiatan sudah ada kesepakatan seperti itu, si murid itu sudah tahu konsekuensi apa yang akan dia dapatkan kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR. Jadi 2 arah. Kalau tadi 1 arah, ya, bagaimana keinginan guru, sekarang ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, ini ada ya restitusi ya. Jadi persoalan dari yang terbuka ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas ya mengenai restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi adalah restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Bukan memaafkan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, di sini ya, ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ketika itu ya biar cerah, berarti kita harus merasakan sesuatu. Pasti akan terjadi sesuatu yang menyakitkan. Ya. Mungkin kita juga ketika dulu pernah dihukum oleh kita, sesuatu yang menyakitkan terjadi pada diri kita dan mungkin sampai saat ini tidak pernah hilang. Masih ingat gitu ya. Karena itu memang tujuannya hukuman bukan. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Andaikan misalnya melanggar kesepakatan, ya. Andaikan misalnya konsekuensinya itu sudah dilanggar seperti itu. Sekali ya, 3 kali tidak melakukan PR akan mendapatkan sanksi, tidak bisa istirahat. Nah, itu sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi ya merupakan pilihan. Bagaimana misalnya kita atau kamu ya menyelesaikan masalah ini. Yang kedua ya, murid atau anak akan tersakiti. Seperti tadi ya, mau penjara ya dalam jangka waktu 1 jam misalnya. Kalau ya sudahnya ya, mungkin mata juga silau ya. Malu juga mungkin ada relasi teman-temannya seperti itu. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang temannya istirahat, ya, dia terpaksa tidak istirahat, tidak menikmati waktu istirahat karena apa? Karena harus mengerjakan tugas lagi yang tertinggal. Tapi untuk restitusi, ya, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nah, penguatannya seperti apa? Ya, nanti akan kita bahas ya, di sesi berikutnya. Ya. Dan yang ingin ditakutkan ini, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Apalagi kalau misalnya di sekolah tingkat atas SMA ya. Kadang-kadang si murid tidak takut sama guru, gurunya baru dari kecil, muridnya itu kadang besar. Mau ngomong bagaimana ya, muridnya juga tidak takut.
tertib ya. Kalau konsekuensi memerlukan metode dan proses terus menerus dari guru. Berarti kalau dikaitkan dengan yang tadi, kita jangan lupa begitu kita. Anak itu sudah berapa kali nih tidak mendengar tugas 1, 2 atau 3, jangan sampai tertukar. Kalau 2 kali sudah dihukum. Berarti 3 kali, berarti itu terus harus kita monitoring ya. Tapi kalau seperti ya, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Perilaku yang bagaimana ya, bagaimana tindakan ke depannya, apa yang akan dia lakukan ya. Jadi nanti dia akan belajar dari kesalahannya. Bukan memanfaatkan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Seperti itu. Nah sekarang, ini yang harus kita terapkan. Jadi awal pembelajaran adalah keyakinan kelas. Ketika saya mempelajari modul 1 di 4 ya, saya juga bertanya ya, apa sih bedanya ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas, keyakinan kelas dengan tata tertib. Karena yang biasanya kita alami ya, yang kita jalani itu adalah tata tertib sekolah, tata tertib kelas terpampang di ini ya, yang harus anak patuhi. Nah yang ditanyakan, kenapa harus keyakinan kelas? Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak ini juga sudah bisa membayangkan apa sih sebabnya kenapa harus keyakinan kelas? Bagaimana? Kenapa tidak peraturan saja? Misalnya, masih bingung ya. Jadi contoh ya, ada kurang ya, contoh keyakinan kelas ya, yang ditempel gitu ya, kita lewat ya. Nah menurut dosen ya, yang melaksanakan keyakinan ini ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam ya, atau memotivasi secara intrinsik, bukan lagi ekstrinsik ya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau seperti peraturan itu dibuat oleh pemangku kepentingan ya. Murid tinggal mengikuti saja tanpa dilibatkan. Pokoknya itu kalau tidak begitu dapat sanksi. Jadi motivasinya juga nanti motivasi ekstrinsik yang tadi itu yang dua yang pertama mungkin tadi ya dapat mendapatkan hukuman, atau bisa saja yang kedua dia mendapatkan penghargaan. Wah saya nih ya tiap hari datang pagi ya, sering tampil ke depan kelas ya. Atau mungkin kalau bentuk kegiatan sekolah seperti sekolah guru ingin dipuji selalu datang paling rajin. Itu masih berupa motivasi eksternal. Jadi bisa keyakinan kelas, bisa keyakinan sekolah. Jadi biasanya keyakinan itu akan lebih memotivasi. Karena apa? Karena yang pertama itu bersifat abstrak. Memang keyakinan itu tidak bisa dilihat ya. Beda dengan misalnya makanan, terlihat dengan makanan. Kalau sedang lapar dan makanan yang aroma yang bagaimana ya, membuat perut lapar, kelihatan makanan. Tapi kalau keyakinan, yakin, ya, tulus, ikhlas, misalnya itu ada sesuatu yang abstrak, ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, ya. Terus berupa pernyataan yang universal, ya, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Maksudnya begini, ya. Pernyataan positif itu biasanya ya. Kalau tata tertib ya yang sudah biasa kita jalankan, suka ada pernyataan yang kita anggap negatif. Misalnya apa? Tidak boleh, jangan, dilarang buang sampah sembarangan. Ada kata-kata dilarang, ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu dilarang, jangan, itu termasuk pernyataan negatif. Nah, dalam keyakinan kelas ya, kita itu menggunakan pernyataan positif ya. Dan tidak usah panjang-panjang, adalah mudah diingat ya. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Untuk siapa? Untuk warga sekolah ya, kalau keyakinan sekolah ya. Warga kelas untuk keyakinan kelas ya.
Jadi contoh ya, contoh kegiatan kelas saya lihat misalnya di sini yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas speaker, ya. Bersikap jujur, tidak ada kata-kata, tidak ada yang berbohong, tapi bersikap jujur. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, tidak ada kata-kata jangan ribut, jangan ngomong, tidak ada ya. Bersikap sopan dan menghormati guru, saling menolong, hidup rukun dengan teman. Ini siapa yang buat? Kita atau kesepakatan bersama? Ya, kita kesepakatan bersama. Jadi langkah-langkahnya ya, ketika di awal pembelajaran di minggu pertama untuk anak-anak ya diharapkan ya sebelum belajar itu kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah kita jelas pendapat ya, kita akan menyediakan kertas ya, bisa juga kertas not itu ya yang ditempel ya. Coba apa yang kita inginkan, apa yang kalian inginkan di kelas ini, ditulis di anak-anak, kemudian kita tempel ya, kita tempel. Nah kemudian kita bersama-sama nanti ya merubah kalimat atau pernyataan negatif menjadi kalimat positif ya. Kemudian setelah itu ya kita jadikan ya apa yang mereka harapkan tersebut yang sudah ditulis tadi, yang sudah kita buat menjadi pernyataan apa namanya positif, kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Siapa yang memikirkan? Mereka ya. Maksudnya dengan kita, bukan kita saja yang mikir, bukan satu arah, bukan pemangku kepentingan. Jadi kalau ada kegiatan tersebut ya, jadi diharapkan munculnya motivasi inti dari diri, karena kita yang bikin ya, bukan orang lain yang bikin. Kalau kita yang bikin ya, insya Allah mereka akan apa namanya menjalankannya, karena bukan dari orang lain. Nah sekarang ya dilanjut ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa ya? Ini ada hubungannya juga dengan peserta didik. Biasanya ya peserta didik melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Misalnya ada anak yang belum sekolah, tidak mengadakan PR, misalnya tidak memperhatikan ketika gurunya sedang menerapkan dalam belajar, itu pasti ada keinginan ya, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, pasti ada yang mereka harapkan apa itu. Nah di sini ya, kalau pengertiannya ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Karena seluruh tindakan yang kita lakukan, yang mereka lakukan, yang anak ini lakukan, pasti memiliki tujuan tertentu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kehidupan kita terpenuhi dengan baik. Menurut yang penemu ini ya tentang kebutuhan manusia ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Pasti ya juga ya, sudah kita pahami ya, pasti yang pertama itu bertahan hidup. Yang pertama pasti makanan ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin anak tidak sekolah itu karena mungkin masalah kesehatan ya, mungkin ya. Mungkin juga karena pakaian, tidak punya lagi atau bagaimana gitu. Pasti ada kebutuhan bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima ya. Apalagi ini ya, rasa diterima itu kadang-kadang memang ada anak yang merasa dikucilkan, tidak mau sekolah. Ada anak yang tidak mau ngaji, tidak ada teman, dicuekin sama temannya. Nah, karena memang kebutuhan rasa membantu ada rasa diterima, terutama oleh temannya. Gitu. Ada juga ya kebutuhan itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ya, ingin berprestasi, ingin diakui, ingin didengar. Ya. Jadi ada juga anak ya, yang memang dia itu mempunyai kebutuhan, jadi
penguasa ya, dia ingin jadi pemimpin, ingin ditakuti dan sebagainya. Mungkin kita juga sering menghadapi anak-anak seperti itu ya, yang sikap kepada temannya berbeda ya, karena dia itu mungkin ingin dianggap sebagai pemimpin, ingin dianggap sebagai orang yang berkuasa, mungkin seperti itu. Ada juga yang membutuhkan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah mungkin kita itu kalau masalah ini kebebasan mungkin harus merefleksikan ya. Kalau misalnya kenapa contohnya dalam pelajaran matematika anak pada kurang suka, bosan, tidak semangat. Kalau kita merefleksikan apa yang kurang dari diri kita, apakah metodenya, apakah model pembelajarannya, karena memang anak itu punya juga ya kebutuhan kebebasan, ya. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, seperti itu mungkin. Ya. Ada juga ya kebutuhan yang lain semangat, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Makanya kalau bisa ya belajar itu sambil bermain, terutama di SD ya. Jangan terlalu serius ya, karena nanti akan berhubungan juga dengan kesenangan anak di bosan seperti itu. Nah di sini ya, menurut William Glasgow ya, tentang teori kontrol ya, ilusi guru mengontrol murid. Menurut beliau ya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika bertemu murid untuk tidak melakukan hal yang maksa ya. Adapun misalnya kalau murid tersebut bisa kita kontrol, karena memang dia atau mereka mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Tapi pada dasarnya ya, kita itu tidak bisa memaksa mereka untuk dikontrol oleh kita. Ada juga ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif akan bermanfaat ya. Tapi itu juga tergantung dari pendapat kita ya, keinginan kita ya untuk melakukannya seperti itu. Nah di sini ya miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid ya, itu ternyata ada sebuah miskonsepsi ya. Ilusi bahwa kritik dan kebenaran mampu membuatkan karakter. Menurut penelitian itu juga adalah miskonsepsi ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, belum tentu juga ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, mentang-mentang diketahui besar boleh memaksa orang yang lebih kecil, orang yang usianya lebih muda, itu juga ternyata miskonsepsi ya. Nah sekarang ya, bagaimana hubungannya dengan kita sebagai guru? Ternyata ya ada 5 posisi kontrol guru ya, yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari ya. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ya, penghukum. Mungkin tidak dijelaskan juga, kita bayangkan posisi kita sebagai penghukum itu bagaimana. Yang kedua, membuat bahasa bersalah ya. Mungkin kadang-kadang kita juga memposisikan diri sebagai teman ya, teman dari murid kita ya. Terkadang kita juga sebagai pemantau. Nah ada juga sekarang ya yang ditemukan oleh William Glasgow ya, manajer. Bagaimana sih posisi manajer ya yang ditetapkan kita sebagai seorang guru? Nah di sini ya, sebelum kita memahami ini ya tentang 5 posisi kontrol guru ya, kita itu harus berusaha ya untuk mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol ya, teori kontrol. Kalau dulu ya teorinya itu yang kita pelajari mungkin di bangku kuliah ya, waktu kita kuliah adalah stimulus respons. Intinya adalah kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Beda antara si A, si B dan si C. Makanya nanti di modul 2 ya, saya akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir ya keinginan dan kebutuhan dari peserta didik ya. Karena memang menurut teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Menurut ilmu respon
Semua orang melihat hal yang sama, ya. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin boleh kita juga ya, mungkin seperti A sukanya sama guru ini, bukan si B, saya suka dari guru itu, nah, mungkin itu ya. Atau si A, saya suka belajar bahasa Indonesia, tidak, saya suka belajar matematika, mungkin itu. Karena apa? Karena memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kepada siapa? Kata Sigmund Freud, memaksa orang supaya pandangannya sama dengan kita. Tapi menurut contoh, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang perlu kita pahami, karena pandangan orang itu mungkin akan berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, menurut Sigmund Freud. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Tadi juga kecuali kalau kita mengizinkan dikontrol oleh orang lain. Misalnya orang tua yang mungkin menurut karena kita itu mengizinkan kita dikontrol oleh orang tua. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah di sini ya, identifikasinya seperti ini ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kontrol guru sebagai penghukum. Biasanya, ya, kalau kita sebagai seorang penghukum, ya, nada suara tinggi, membentak mungkin. Bahasa tubuh mata melotot, ya, biasanya, contohnya misalnya, jari menunjuk-nunjuk, menghadiri. Nah, itu kontrol guru sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya nada suara lemah, halus, sedih, bahasa tubuh merasa anak-anak sebagai tahu itu bagaimana kecewa sama seperti itu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Ya. Bagaimana kalau posisi teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti ya, namun tetap berusaha memotong murid ya melalui persuasi, mengajak ya, sama akrab, dituruti dengan canda, ya, mata bersenyum kadang-kadang digunakan. Nah, nanti akan kita pelajari efeknya bagaimana kalau kita menetapkan posisi seperti itu. Ada juga yang keempat kan, memantau. Ya. Memantau berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Nah ini ya, yang terakhir yang sangat diharapkan kita pelajari adalah posisi manajerial. Ya. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bukan suara, tapi dua arah ya. Memperkenalkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Permasalahannya tentu dengan guru mencari solusi atas kesalahannya, bagaimana agar bisa memperbaikinya. Jadi boleh diajak diskusi oleh kita supaya bisa belajar dari kesalahan. Ya. Nah ini contohnya ya. Kalau penghukum misalnya tadi ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Mungkin anak juga tadi kita sudah dibahas akan merasa tersakiti, ya. Merasa malu juga dengan temannya ya. Kalau pembuat merasa bersalah, jadi ya, berapa kali ibu, bapak harus beritahu kamu dulu kan yang mengecewakan ibu, kamu kan yang mengecewakan bapak, memuat, ya, membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayo dong ikut acara sekolah, kalau masih lupa ya, kali ini ya tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau teman tahu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu pasti. Kalau pacara, kamu diatur saja ya, tetapi jangan diulangi lagi. Misalnya
kalau dalam upacara anak itu terutama di kelas menengah pertama pasar ya mungkin bajunya kalau tidak pakai atribut mungkin ada konsekuensinya. Nah, kalau lagi seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, anak berpikir, oh ya, kalau misalnya anak yang sering datang terlambat, nanti kita akan diskusi bagaimana supaya bisa terlambat. Kalau misalnya jawabannya kesiangan, bagaimana caranya agar kamu tidak mau kesiangan? Apa yang kamu lakukan dari malam? Nah, itu ya. Ya, Pak, misalnya main game dari malam. Kamu boleh main game, tapi sebagai rencana mainnya bagaimana? Mungkin rencana berpikir, oh, orangnya kalau kali main game sejam satu malam, bisa misalnya malam sudah selesai. Mungkin seperti itu. Ya. Kita akan diskusi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Di sini ada beberapa contoh, ya, contoh pernyataan di sini. Kira-kira posisi kontrol apa yang tepat dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana itu? Betul ya. Sepakat ya? Berarti membuat merasa bersalah. Ya. Kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan tahu apa? Bukan tahu penghukum, teman, manajer apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya di anak itu ya dikasih soal salah ya. Oleh sebab itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata apa itu? Penghukum. Membuat salah, teman, pemantau, manajer. Penghukum. Tepat sekali ya. Mega ya. Jadi kita itu memponis seseorang ya seolah-olah si anak itu tidak pernah benar. Selalu tahu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Padahal mungkin saat ada juga guru yang mungkin ya. Nah ini yang ketiga ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pekat ya, manajer. Anak belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki diri. Manajer. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman ya. Tahu kan ya, dari bapak ibu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa itu? Soalnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Karena ini ada konsekuensi. Tidak mengerjakan tugas, tak ada nilai. Anak kita sudah tahu ya, tidak ada nilai. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Tapi ya, tidak mungkin kita langsung memposisikan sebagai manajer. Boleh kita bertahap ya. Mungkin yang jangan ya yang itu ada sebagai penghukum. Tapi kalau bersih kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau, benar.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf Bu, saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba berpindah komentar alarm saya Bu. Baik, kalau kalian komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai ke alarm kapan ya, Ren? Kalau sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah Nah, baik Bu Bapak ya, sama-sama tadi kita telah menyimak ya ilustrasi ya dari video tentang 5 posisi kontrol. Mungkin dengan melihat ilustrasi ini kita bisa membedakan ya antara hukum ya tadi hukum terus pembuat satu salah teman ya yang keempat pemantau yang juga manajer. Nah di sekolah ya yang kita harapkan untuk kedepannya ya kita itu memposisikan diri sebagai manajer. Tapi memang untuk ke arah sana tentu kita tidak bisa langsung ya bertahap. Boleh di awalnya itu kita memposisikan diri sebagai teman atau misalnya pemantau. Ya. Yang penting jangan diproyeksi penghukum ya, penghukum atau merasa bersalah, membuat bersalah menurutnya. Dan saya juga ya di modul 1 debat ini yang saya kembangkan dia adalah tentang tentang segitiga restitusi ya, tentang bagaimana ya mengajak anak restitusi ya untuk memperbaiki diri. Dari sini ya suatu proses dialog ya yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa disebut segitiga? Karena memang ada 3 tahapan ya. Yang pertama ini ya validasi tindakan yang salah. Ya. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, contoh yang pertama ya menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip ya, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Justru biasanya kita itu belajar dari kesalahan. Kalau seperti itu, ya. Contohnya kepada anak kita bisa bicara seperti ini, berbuat baik itu wajar. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak, teman kalian, orang lain, mungkin orang tua kalian juga pasti pernah melakukan itu. Ibu atau bapak ya tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak maksudnya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu merasa berhak seperti itu. Nah, ini pasti tidak ada salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya kalau anak terlambat, ya, anak berkelahi, anak bertengkar, anak memulai, pasti punya alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya, atau kamu berbangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini
kata-kata ini ya bisa digunakan ya sesuai dengan permasalahan yang anak hadapi ya. Nah sekarang menanyakan keyakinan. Makanya tadi ya saya himbau ya di minggu-minggu ini di awal pembelajaran ya kita itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dia anak punya keyakinan kelas yang mereka pedomani ya selama kegiatan belajar di sekolah. Ya. Nanti kita jawab bertanya apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin mencari orang yang seperti apa. Jadi ya ada 3 tahapan yang setiap kali ini ya. Paling masih tindakan yang salah. Yang pertama mensadari yang dekat. Yang kedua paling masih tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti itu. Dari sini ya, ini contoh ya kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, kira-kira ketika ada berbuat seperti itu mengatakan pasti kamu mulai akan mengapa melakukan itu. Nah, mari kita bicara tentang keyakinan kita dari sekolah. Apa yang kita percaya, mana yang perlu kita. Aku mau tidak menjalankan kebaikan ini. Jika ada berubah, berarti apa? Ia berbuat baik baru yang akan mengakui kalau akan melakukan kesalahan. Berarti sekarang akan terlibat berbiasa. Dan akan minta maaf kepada Tuhan. Nah,
pertama ya, seorang anak ya berjasa menangis ya, dan ada laporan kepada saya sebagai gurunya ya, ternyata katanya bukunya ditulisi nama seseorang oleh Alexa ya. Nah kemudian saya memanggil kedua anak tersebut untuk berdiskusi ya, tentang apa yang terjadi. Jadi ketika kita datang itu ya tidak lakukannya yang macam-macam, tapi kita itu berusaha menstabilkan dulu situasi agar anak tenang, tidak takut ya. Kemudian setelah itu ya seperti yang tadi, karena memang berbuat salah itu adalah tidak apa-apa, manusiawi lah, semua orang bersalah. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, tindakan apa yang telah dia langgar ya, tindakan apa yang dia lakukan seperti itu. Yang terakhir bicara mengenai keyakinan apa yang sudah dilanggarnya dan bagaimana cara memperbaikinya ke depannya seperti itu. Yang kedua, kasusnya seorang anak yang pagi-pagi dia padahal dia ada di ruang tingkat umum ya, langsung mengambil bola voli kemudian voli. Kemudian teman-temannya melaporkan ya bahwa Rizali tidak ikut tingkat umum. Nah, seperti yang sudah datang tadi ya, dalam penerapan studi ya, saya panggil anaknya, kemudian yang pertama menstabilkan dulu keadaan. Anak sudah takut, dia sudah mundur, takut mungkin dia akan diberi hukuman. Nah kita stabilkan dulu kondisi anak tersebut agar tidak takut ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang salah yang Anda lakukan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, gitu ya. Apa yang telah dilanggar, bagaimana solusinya agar tidak terulang kembali. Untuk penutup ya, dalam penerapan program diskusi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya. Dalam posisi ini kita menentukan diri sebagai amon ya, manajer. Misalkan kita itu berfungsi sebagai manajer ya, yang mampu bekerja menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunduknya.